Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yus Fernandes Somatus dalam renungan harian Jumat 6 Agustus 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Dan bagi Anda yang baru hari ini mengikuti renungan harian bersama saya di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk renungan-renungan harian selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang dikisahkan pada hari ini bercerita tentang Yesus yang menampakkan kemuliaannya kepada murid-muridnya, khususnya kepada 3 orang yang dia ajak untuk ikut bersamanya menaiki sebuah gunung. Mereka adalah Yohanes, Yakobus, dan juga Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika mereka sampai di sebuah gunung, Yesus kemudian mengambil tempat, Yesus menyendiri begitu untuk berdoa. Lalu tiba-tiba saja raut wajah Yesus, rupa Yesus itu berubah. Kemudian juga pakaiannya berubah menjadi berkilat-kilat dan sangat-sangat putih. Melihat hal itu, para murid menjadi tercengang. Dan kemudian mereka melihat ada 2 sosok yang hadir di situ, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia ini nampaknya bercerita, berdiskusi, berbicara dengan Yesus. Jadi Yesus, Musa, dan Elia seolah-olah sedang mendiskusikan atau membicarakan suatu rencana atau suatu rancangan tentang apa yang akan dibuat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran 2 orang nabi besar, 2 orang nabi besar yang datang dari perjanjian lama, itu mau menegaskan bahwasanya karya keselamatan, karya penyelamatan yang hendak dilaksanakan, hendak dilakukan oleh Yesus sesungguhnya bukan dimulai hanya saat Yesus itu saja, tetapi kehadiran Yesus untuk menggenapi apa yang sudah diwartakan oleh para nabi sebelumnya, khususnya diwakilkan oleh nabi-nabi besar yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Maka Nabi Elia dan juga Musa yang hadir di situ, yang ditampilkan di situ, itu mau menegaskan bahwasanya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus bukanlah suatu karya keselamatan yang berbeda dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah sejak semula. Jadi apa yang diwartakan oleh para nabi, apa yang disampaikan oleh para nabi kemudian digenapi dan dipenuhi oleh Yesus. Jadi kehadiran 2 nabi dalam peristiwa penampakan kemuliaan Yesus di atas sebuah gunung adalah untuk menegaskan hal tersebut, bahwasanya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus merupakan suatu pemenuhan dari apa yang sudah diwartakan, apa yang sudah dinyatakan oleh para nabi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika melihat hal itu, para murid merasa heran dong. Kemudian Petrus dalam keheranannya dan juga bahagianya berkata kepada Yesus, "Rabi, alangkah bahagianya kami ada di tempat ini. Bagaimana jika kami mendirikan 3 tenda? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi tiba-tiba saja kemudian awan turun dan terdengarlah suara di sana. Terdengarlah suara dari awan tersebut, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, suara yang terdengar dari dalam awan yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia," sekaligus mau mengingatkan kepada kita semua sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, bahwasanya yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Bapa adalah kita mendengarkan. Mendengarkan adalah salah satu yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kerap kali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat sulit untuk mendengar. Kita lebih suka berbicara, kita lebih suka omong daripada mendengar. Terlebih ketika kita sudah menganggap orang lain itu salah. Terlebih kita sudah melihat
orang lain sebagai lebih rendah daripada kita, tidak lebih baik daripada kita, tidak lebih pintar daripada kita, tidak lebih hebat daripada kita, maka sulit sekali bagi kita untuk mendengarkan. Mendengarkan itu membutuhkan suatu kerendahan hati. Kalau kita tidak rendah hati, maka kita tidak akan bisa mendengar. Terlebih terhadap mereka yang kita anggap rendah, yang kita anggap tidak berpotensi, tidak punya kompetensi, yang kita anggap biasa-biasa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah ingin kita mendengar. Dan kalau kita mau mendengar, artinya kita sudah menjalankan apa yang Tuhan kehendaki sendiri. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan saja, tapi ketika kita juga mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, terlepas apakah yang disampaikan itu benar atau tidak, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan merupakan satu tindakan iman, karena Allah sendiri ingin supaya kita mau mendengar, terlebih mendengarkan sabda dan firman Tuhan sendiri. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu hal yang perlu kita ingat bersama adalah ketika kita berbicara bahwa kita mau mendengarkan sabda Tuhan, itu bukan sekedar bahwasannya firman itu masuk dari telinga kiri kita saja, telinga kanan saja, bukan hanya sekedar masuk ke dalam telinga, tetapi juga bagaimana firman itu bisa sampai masuk ke dalam hati kita, kita renungkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita benar-benar mau mendengarkan sabda dan firman Tuhan, maka sabda dan firman Tuhan itulah yang kemudian akan memengaruhi seluruh kehidupan kita. Sabda dan firman Tuhan itulah yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berkata, dan bagaimana cara kita bertindak. Kalau kita mengaku bahwa kita setiap hari membaca firman Tuhan, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau dalam praktik hidup kita tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita dapatkan dari firman Tuhan, maka sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Banyak dari kita hanya mendengar saja, tapi tidak mampu sampai kepada titik di mana firman yang kita dengar mengubah cara hidup kita, cara kita berkata, cara kita berpikir, dan cara kita bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka mari belajarlah menjadi pribadi yang rendah hati. Karena dengan kerendahan hati kita akan memiliki telinga yang peka terhadap firman Tuhan, telinga yang selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan satu hal, kalau kita mengatakan bahwa kita mau mendengarkan Tuhan, artinya kita juga harus siap mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena seperti hukum kasih, kalau kita mengasihi Allah, maka kita pasti mengasihi manusia. Kalau kita mengasihi manusia, maka itu juga tanda bahwa kita mengasihi Allah. Begitu juga, kalau kita mengatakan kita mau mendengarkan Allah, maka kita juga harus mendengarkan manusia. Kalau kita mau mendengarkan manusia, artinya itu merupakan tanda bahwa kita sesungguhnya juga mau mendengarkan Allah. Kalau kita hanya mengatakan mau mendengarkan Allah, tapi tidak mau mendengarkan orang lain yang ada di sekitar kita yang berbicara kepada kita, maka kita belum sungguh-sungguh mempunyai iman dalam hal mendengar itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga semakin hari kita semakin bertumbuh dalam iman, terlebih-lebih dalam semangat dan niat kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengar yang sungguh-sungguh. Halo sahabat Qur'ani Marim yang terkasih, demikianlah renungan harian Jumat 6 Agustus 2021. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mengikuti renungan harian bersama channel Qur'ani Marim. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe, dan terima kasih. Tuhan memberkati.